Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Buat aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan kisah-kisah Islami dan hari ini saya ingin sampaikan tentang perang Khandaq. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat sedang membuat parit saat menuju perang Khandaq, karena Rasulullah SAW pada saat itu sedang berperang melawan pasukan Ahzab dan kaum muslimin dikepung. Iman rahimahullah, untuk melawan mereka, strategi yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasulullah dan para sahabat adalah dengan membuat Khandaq atau membuat parit dengan mengelilingi gunung di kota Madinah. Iman rahimahullah, selama berhari-hari Rasulullah SAW dan para sahabat membuat Khandaq atau membuat parit tanpa makan. Rasulullah SAW dan para sahabat hanya minum air putih dan beberapa biji kurma, itu pun jika masih ada dan tersisa. Berhari-hari Rasulullah SAW dan para sahabat hanya minum air putih saja. Dalam kondisi lapar seperti itu, ada dua orang sahabat yang menghampiri Rasulullah SAW karena sudah tak lagi menahan laparnya perut. Dua orang sahabat itu menunjukkan kepada Rasulullah SAW, membuka bajunya dan menunjukkan bahwa mereka mengganjal perutnya dengan dua buah batu. Rasulullah SAW tersenyum melihat dua sahabat yang kelaparan, lalu menunjukkan bahwa perutnya diganjal oleh dua buah batu. Rasulullah SAW membuka dan memperlihatkan pinggangnya yang ternyata diisi oleh 3 buah batu. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa aku pun, Rasulullah SAW, juga dalam keadaan lapar. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi seperti itu ada seorang sahabat yang bernama Jabir. Jabir membisikkan ke telinga Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bahwasanya di rumah aku memiliki 2 genggam gandum dan 1 ekor anak kambing. Aku akan minta istriku untuk memasak, dan aku undang engkau ya Rasulullah dengan 2 atau 3 orang sahabat untuk makan bersamaku." Karena Jabir tidak tega melihat Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu. Tanpa diduga ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW naik ke atas bukit. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai sahabatku, kaum Muhajirin dan Ansor, kita semua hari ini diundang makan oleh Jabir." Masya Allah, Jabir kebingungan. Lalu Jabir diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang ke rumahnya. Dan Jabir pun dengan kebingungan menyampaikan kepada istrinya, "Wahai istriku, aku telah mengundang Rasulullah SAW untuk makan dengan 2 genggam gandum yang kita punya dan 1 ekor anak kambing yang akan aku sembelih. Bagaimana cara memasaknya? Sedangkan Rasulullah SAW mengundang seluruh sahabat kaum Muhajirin dan Ansor untuk datang makan di rumah kita." Istri Jabir dengan tenang mengatakan, "Kalau itu perkataan Rasulullah SAW, kita tenang saja. Kita masak, namun tungkunya tidak usah dibuka sampai Rasulullah SAW datang ke rumah kita." Singkat cerita, Rasulullah SAW dan para sahabat datang ke rumah Jabir. Kurang lebih 1000 orang datang ke rumah Jabir dengan kesiapan hidangan 2 genggam gandum dan 1 ekor anak kambing yang kecil. Dua taliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berjumpa Jabir dan Rasulullah meminta kepada Jabir untuk diperlihatkan dapurnya Jabir. Rasulullah SAW masuk ke dalam dapurnya Jabir lalu mengatakan, "Wahai Jabir dan istri, tenang saja di luar. Biarkan aku berada di dapur dan aku minta masing-masing 10 orang sahabat antri untuk masuk ke dalam dapurnya Jabir." Rasulullah SAW memerintahkan demikian kepada Jabir, dan Jabir pun mengumumkan bahwa sahabat semua 10 orang bergantian masuk ke dapurnya Jabir. Kepada iman rahimahullah, Maha suci Allah, Masya Allah, Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya. Ternyata ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
seluruh sahabat disendoki makanan oleh Rasulullah SAW melalui tangan Rasulullah SAW. Ternyata 1000 orang sahabat semua bisa makan dengan kenyang. Setelah habis makanan yang dimakan oleh seluruh para sahabat, ternyata makanan yang berada di dapurnya Jabir membuat Jabir terperanjat, ternyata tidak berkurang sedikit pun. Allahu Akbar. Rasulullah SAW memang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situasi seperti itu, Rasulullah SAW tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya yang dia cinta. Anggota iman rahimahullah, demikian kisah yang saya sampaikan, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.